Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, gimana Mbak Nabila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semuanya sehat. Yang belakang bagaimana kabarnya Mas Abim, sehat? Alhamdulillah agak sariawan. Oh, agak sariawan. Semoga cepat sembuh ya. Oke, baik Bu Amana, cek dulu di pagi hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap. Bu Amana, cek kerapian seragamnya dulu. Mas Rasa sudah dipakai sepatunya? Sampun. Oke, yang belakang, halo Irgi, sudah dipakai sepatunya? Sudah, oke, good. Halo Audrey, sudah dipakai sepatunya? Nah, oke, iya. Oh, Mas Hamid belum dipakai sepatunya. Ya, dipakai dulu sepatunya Mas Hamid. Oke, good. Yang Putri semuanya sudah pakai sepatu ya? Oke, berarti cuma tinggal Mas Hamid. Itu Mas Hamid bisa. Iya, kita tunggu sebentar ya. Ternyata Mas Hamid lupa pakai sepatu tadi ya. Alhamdulillah hari ini cukup cerah untuk kegiatan pembelajaran kita. Mari kita syukuri bersama semua nikmat yang sudah diberikan Allah di pagi hari ini. Salah satunya dengan bergembira, berbahagia, begitu ya? Jadi semoga hari ini lebih semangat lagi untuk belajar, begitu ya? Oke, Mas Hamid sudah selesai belum ya pakai sepatunya? Udah, oke. Kalau sudah, marilah kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, dengan sikap sempurna. Mas Rasya bisa dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan bacaan doa mau belajar tadi, hari ini kita diberi kemudahan untuk belajar bersama, begitu ya. Oke, Bu Amanah, cek dulu kehadirannya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oke, Bu Amanah presensi dulu ya. Hamid, Ananda, Ulya, Rasya, Bima, Irgi, oke, Kenzi, oke, Kansa, Lintang, Arik, oh di situ ya Arik ya, Nabila, oke, Audrey, oke, Natswa, Nihel, oke, Dinta, oke, Aira, Delima, Askia. Oke, alhamdulillah hari ini semua hadir sehingga hari ini halo yang di belakang. Oke. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Ya, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya dulu, buku paketnya, kemudian buku tulisnya. Nggak apa-apa. LKS-nya boleh dikeluarkan dulu yuk. Boleh. Oke, Mas Arik sudah disiapkan alat tulisnya? Ya sudah. Oke. Mbak Lintang sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, good. Aira sudah? Oke. Din, kelihatan nggak di situ? Oke.
Sudah? Nah, hari ini pembelajaran Bu Amanah menggunakan handphone atau HP. Bu Amanah ingin membentuk kesepakatan kelas dulu supaya nanti ketika kita belajar Bu Amanah nyaman menyampaikan materi, kalian juga nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama, ketika Bu Amanah sedang menjelaskan, apa yang kalian lakukan? Oke, ini yang ngomong bukan Bu Amanah ya, kalian ya. Oke, ketika Bu Amanah menjelaskan, berarti kalian nanti mendengarkan. Oke, kemudian terkait penggunaan HP, kira-kira hari ini Bu Amanah meminta kalian membawa HP itu fungsinya untuk apa sih, Mbak Natswah? Belajar. Untuk belajar. Jadi silakan HP ini kita fungsikan untuk belajar. Nanti Bu Amanah akan menge-share LKPD melalui grup WA dan juga nanti Bu Amanah akan share materi di grup WA. Jadi HP ini nanti digunakan untuk membuka LKPD dan membuka materi. Oke. Sudah paham? Oke. Nanti silakan boleh aktif untuk bertanya dan diskusi bersama. Begitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin untuk pertemuan yang minggu lalu kalian sudah belajar materi tentang perbandingan. Ada yang masih ingat materi yang dipelajari tentang apa kemarin? Oh, alhamdulillah lupa begitu ya. Ada yang kemarin malam belajar perbandingan? Tidak ada juga ya? Oh, saya tidak. Rasya belajar apa? Hah? Masya Allah, dia belajarnya di mimpi sambil tidur ya berarti. Oke, Abim belajar nggak kemarin malam? Tidak. Oh tidak, sibuk sekali ya kalian ternyata. Sibuk banget. Oke. Ngaji. Oh, Masya Allah, Abim ngaji loh. Mantap, dilanjutin ya Abim ya ngajinya. Oke. Nah, hari ini Bu Amanah akan mengingatkan kembali dulu. Halo, sudah? Nah, Bu Amanah akan mengingatkan materi tentang perbandingan atau yang namanya rasio. Nah, di minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana menyajikan perbandingan dan menentukan besarnya perbandingan. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas jenis-jenis perbandingan. Nanti ada 2 jenis perbandingan, begitu ya. Tapi sebelumnya Bu Amanah akan mengingatkan kembali nih materinya. Kita ingat dulu ya materinya untuk minggu kemarin. Ada yang bisa membantu membacakan? Aira minta tolong dibacakan. Ali mempunyai 6 kelereng, Yusuf mempunyai 14 kelereng. Dari pernyataan tersebut terdapat bahwa jumlah kelereng Ali dan Yusuf. Oke, cukup sebentar. Nah, di sini Ali mempunyai 6 kelereng dan Yusuf mempunyai 14 kelereng. Nanti kalau yang ditanya perbandingan Ali dan Yusuf, jawabannya berapa? Oke, berapa tadi kelerengnya Ali, berapa Mas Hamid? Aduh, berapa? Oke, 6. Kemudian kelerengnya Mas Yusuf berapa Mas Hamid? 14. Kalau yang ditanya perbandingan kelereng Ali sama Yusuf berarti berapa banding berapa? Banding 14. Oke, 6 dibanding 14. Kalau disederhanakan jadi berapa banding berapa? Berapa? Oke, 3 banding 7. Kemarin sudah belajar ini kan ya? Oke. Next, coba kita ingat lagi. Kalau yang ditanya perbandingannya Yusuf dibanding kelereng Ali, berapa Arik? Yusuf dibanding Ali. Oh, 14 banding 6. Oke, 14 dibanding 6. Kalau disederhanain jadi berapa Mas Kenzi? 7/3. Iya, 7 banding 3. Oke.
Berapa? 7 banding 3. Iya, 7:3. Oke. Masih ingat materinya? Masih ingat nggak? Oh, nggak lupa. Yang sebelah sini masih ingat materinya? Masih, oke. Nah, ini nanti sebagai dasar kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, di sini Bu Amanah masuk ke jenis-jenis perbandingan. Ada yang sudah tahu atau mungkin dulu di SD belajar macam-macam perbandingan atau kemarin malam sempet gabut gitu ya, terus buka-buka buku. Ada yang tahu ada berapa macam perbandingan? Ada berapa Mbak Najwa? Atau Mbak Nabila ada berapa? Ada yang tahu berapa? Ya, good. Ada 2 atau lebih dari 1 gitu ya. Yang pertama ada perbandingan senilai dan yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Halo yang belakang. Tadi kesepakatan kita apa kalau Bu Amanah menjelaskan? Oh, Mas Hamid mau ngobrol dulu? Oh, enggak, oke. Nah, hari ini kita fokus ke perbandingan senilai. Oke. Kita lihat ya, perbandingan senilai. Oke. Nah, kalian dulu pada waktu pembelajaran atau mungkin pada saat pembelajaran matematika, kalian mungkin ada yang menggunakan buku kotak-kotak? Belum pernah? Dulu di SD? Belum. Buku yang kotak-kotak itu loh? Pernah, oke. Nah, di pembelajaran matematika, kadang itu kita menggunakan buku berkotak yang di dalamnya nanti ada buku kotak-kotak. Menurut kalian, nanti kalau kita membeli bukunya semakin banyak, kira-kira kalian bayarnya semakin banyak nggak? Iya. Ya, oke. Kemudian Bu Amanah juga tanya, tadi ke sekolah, ya? Oh, ada yang bawa buku kotak-kotak? Oke, siapa yang bawa buku berkotak? Nihel, oke. Oh, Irgi. Nah, ini contohnya buku berkotak. Ada yang jatuh. Nah, buku berkotak ini sering digunakan untuk pembelajaran matematika. Nah, nanti kalau kita beli bukunya semakin banyak, harganya kira-kira semakin mahal nggak? Ya, oke. Kalau kita belinya sedikit? Makin murah. Ya, makin murah. Oke, good. Kemudian Bu Amanah tanya, tadi Mbak Kansa diantar siapa ke sekolah? Papa. Oh, diantar papa. Naik? Makasih ya. Naik motor, oke. Motor itu bisa jalan karena ada apanya sih? Bensin. Yakin ada bensin? Ada mesinnya. Ada selain mesin. Emang masih ada ya bensin? Good. Kalau di pom bensin kalian isinya, Pak, aku mau isi bensin gitu, Pak? Enggak. Oke. Biasanya kalian ngisinya apa kalau di pom bensin atau kalau ikut orang tua? Solar. Yakin solar? Nah, Pertamax atau yang lebih murah? Pertalite. Jadi ketika Mbak Kansa diantar papa menggunakan motor, itu kan nanti motornya perlu diisi Pertalite. Nah, nanti kira-kira kalau Pertalite-nya makin banyak, kita bisa menempuh jaraknya makin jauh atau makin pendek? Makin jauh. Makin jauh. Oke, good. Gimana Mas Nihal? Tidak bisa jalan karena tidak ada ban. Oh, itu ya, boleh. Allah, diiyain aja ya. Semangat ya Nihal. Nah, kalau bensin Pertalite-nya semakin sedikit, nanti jarak yang ditempuh gimana Mas Rasya? Semakin nggak jauh. Oh, semakin nggak jauh atau semakin dekat. Oke. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tadi kasus membeli buku berkotak, kemudian bensin yang kok bensin lagi sih? Pertalite atau Pertamax yang kita isikan di
kendaraan kita itu salah satu atau beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep perbandingan senilai. Begitu ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi kira-kira apa? Selain tadi kan kalau kita beli buku kotaknya semakin banyak, nanti harganya juga semakin mahal. Kalau kita mengisi pertaletnya banyak, nanti jaraknya semakin jauh. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Beli air. Kalau beli air kenapa? Lu aku ketawa. Apa ya? Anu apa? Beli mak aman. Beli mak aman. Gimana beli mak amannya? Beli pizza lebih banyak. Apa lebih mahal? Oke, kalau beli pizza, Cuma beli satu lebih murah. Oke, good. Nih pokoknya jajan gitu ya. Ya, Mbak Nabila bisa menyebutkan contoh lain? Kalau nimbang itu lebih, kalau tambah berat itu kan kalau barangnya Nggak apa ya? barangnya berat ya ukurannya tambah berat gitu. Oke, gitu. Ada lagi? Mbak Dinta, ini belum ada suaranya ini Mbak Dinta. Kalau kalian mengerjakan sesuatu gitu, misal satu orang bisa halo yang belakang, satu orang bisa membuat 2 tas. Nanti kalau orangnya makin banyak, tasnya makin banyak nggak? Iya. Nah, itu juga merupakan contoh perbandingan senilai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan dibaca. Semuanya membaca, yuk. Di dalam hati nggak apa-apa bacanya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan konsep perbandingan senilai, kemudian kita menentukan nilai perbandingan senilai dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nanti kita menyelesaikan, kita belajar bagaimana menentukan perbandingan senilai. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti Bu Amanah akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri 4 sampai 5 orang. Nanti kalian akan diskusi kelompok. Setelah kalian diskusi kelompok, kalian akan melakukan yang namanya presentasi. Nanti Bu Amanah beri kesempatan kalian untuk tampil di depan, begitu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan sama-sama latihan soal. Nah, nanti yang akan Bu Amanah nilai, asesmen itu artinya penilaian. Nanti Bu Amanah akan menilai unjuk kerja kalian. Ngapain Bu Amanah unjuk kerjanya? Yang Bu Amanah nilai adalah diskusi kelompoknya. Nanti kalian sambil diskusi kelompok, Bu Amanah melihat, oh Audrey aktif sekali diskusi kelompoknya. Oh, Hamid sibuk sendiri ternyata pada waktu teman-temannya mengerjakan. Oh, Rasya ternyata melamun kalau diskusi, begitu ya. Jadi nanti silahkan kalian aktif untuk saling berdiskusi. Nah, selain nanti yang Bu Amanah nilai kerja kelompoknya, Bu Amanah juga akan menilai penugasannya, yaitu nanti berupa latihan soal. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kegiatan kita pada pagi hari ini? Hamid? Tidak, oke. Nah, sebelum kita diskusi kelompok, Bu Amanah akan menampilkan dulu permasalahan yang salah satunya berkaitan dengan perbandingan senilai. Bisa terbaca tulisannya? Bisa, oke. Ini adalah contoh kasus yang sudah kita bahas tadi di awal tentang buku berkotak, itu ya. Ada yang mau bantu membacakan? Oh, Rasya, oke. Stand up banget. Pacisnya ini loh, cah bagus. Yuk.
Salah dibaca, satu Syah. fasilitas yang ada di SMP unggulan Aisyah Bantul adalah UA Mart. UA Mart menyediakan kebutuhan siswa seperti peralatan sekolah dan sebagai jenis makanan ringan. Setiap hari Jumat, kelas 7 Fatimah mendapatkan jadwal mata pelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika diminta untuk membawa buku berkotak. Nanda lupa membawa buku berkotak dari rumah. Kemudian Nanda membelinya di UA Mart. Nanda membeli 3 buku kotak sekaligus dengan membayar 7.500. Jika Nihel akan membeli 8 buku berkotak yang sama dengan yang dibeli Nanda di UA Mart, dapatkah kalian membantu Nihel untuk menghitung berapa uang yang harus dibayarkan? Oke, jadi ini kasus tentang buku berkotak. Setiap Jumat kan kalian jadwalnya matematika tuh. Nah ini tuh mau belajar pakai buku berkotak. Tapi Nanda lupa. Terus Nanda beli di UA Mart. Dia bayarnya berapa? 7.500. 7.500. Nah Nihel ini Sultan. Dia membeliin teman-temannya. Ya nggak? Dia beli 8 buku. Nah kira-kira nanti berapa ya yang dibayar Nihel kalau dia membeli buku berkotak yang sama? Oke, permasalahan ini nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jangan tanya ya lo ya, Nanda siapa, Nihel siapa gitu ya. Oke, next ya. Nah, sekarang saatnya berkelompok. Nanti mejanya seperti ini ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di sebelah belakang kelompok 5. Sekarang Bu Amanah akan menampilkan anggota kelompoknya. Oke, silahkan dibaca kelompoknya. Silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Bu Amanah ulangi. Di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, begitu ya. Yuk silakan berdiri di bawah alat tulisnya. Tap tap tap. Yuk move, bergerak. HP-nya boleh dibawa. Sudah selesai membentuk kelompoknya? Oh belum, oke yuk semangat. Yang kursinya kurang boleh dibawa ya. Oke, good Nihel. Ya, oke silakan. Kelompok 1 sudah siap, Arik? Anggota kelompoknya sudah siap? Ayo. Oke, good. Kelompok kedua, Mbak Nabila, kelompoknya kurang siapa? Oh, Nanda baru ke kamar mandi. Kelompok ketiga sudah, Mbak Yahira? Aira ya? Oke, sudah. Lengkap ya? Kelompok keempat ya? Oh iya, nggak ada 5-nya ternyata, Insya Allah. Sudah lengkap? Ya, oke, good. Halo Mas Irgi, kita pelajaran apa sih? Hah? Enggak, ini Bu Amanah melihat sesuatu. Ini bacanya apa? Oh, bahasa Indonesia Irgi. Aduh, gimana? Yang dibawa buku bahasa Indonesia. Oke, semua kelompok sudah siap ya? Sudah Mas Irgi? Sudah, oke. Nah, Bu Amanah akan membagikan LKPD. Nanti setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti kalian juga bisa membuka LKPD-nya melalui HP.
Jadi nanti Bu Amanah sudah share LKPD dan bahan ajar di grup kelas. Nanti boleh kalian buka di HP-nya masing-masing. Begitu ya. Oke, Bu Amanah bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini silakan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Silakan. Iya, sama-sama. Oke, yang pertama silakan dituliskan dulu anggota kelompoknya di LKPD-nya, gitu ya. Setelah itu silahkan mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD dengan diskusi kelompok, begitu ya. Ayo, ini ada hubungannya sama matematika enggak? Ya, silakan didiskusikan berkelompok ya. Ya, bisa dibuka HP-nya, bisa dibuka juga. Biar nanti sambil melihat kan LKPD kertasnya hanya satu. Nah, yang lain biar bisa membaca juga, itu pakai yang di grup gitu ya. Terus ini pakai caranya nggak? Ya, pakai langkah-langkahnya ya. Nah, yuk didiskusikan ya. Oke. Abim bisa juga buka lewat HP-nya. Oh, nggak punya paketan ya? Ya, sabar ya. Oh, ya udah minus kuota. Berarti HP-nya Aira bisa dipinjemkan. Aira sama siapa? Audrey ya? Oh, Hotspot dia. oh ya udah. Bagaimana kelompok 2? Oke, ada kesulitan? Sejauh ini belum sih. Oke, ya udah dibaca, didiskusikan kelompok ya. Kelompoknya diajak diskusi ya. Oke. Boleh dibuka lewat itu loh, WA loh. Halo kelompok 4, apa kabar? Sudah sampai mana diskusinya? Oh belum, oke. Bisa dibuka lewat WA juga ya LKPD-nya? Iya. Oke, good. Ini yang ini. Iya. Kita baca dulu soal. Nah, kita diskusi dulu ya. Oke. Salah satu fasilitas yang ada SMP Unggulan Nasional adalah UAMAR. UAMAR menyediakan kebutuhan Oke, bisa minta perhatiannya sebentar? Nah, kalian nanti juga bisa membuka materi di buku pendamping. Kemudian juga bisa membuka materi tentang perbandingan senilai di buku paket. Atau kalian juga bisa membuka bahan ajar yang sudah Bu Amanah buat, sudah Bu Amanah share linknya di WhatsApp. Itu bahan ajar tentang perbandingan senilai ada di situ, gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Ah ya, coba 2.500 toh. Oh, 6.
Halo Mas Irgi, mana diskusi kelompoknya? Sibuk ya? Ya diajak. Diskusinya Bu Amanah nilai ya. Jadi Bu Amanah memantau proses diskusi kalian. Ya. Nulisnya boleh lo gantian ya nggak? Waktunya 15 menit cukup? Insya Allah cukup ya. Jika kalian menemui kesulitan untuk diskusi, boleh tanya ke Bu Amanah ya. Ya, diskusinya mana ini? Oh, dikerjain. Nanti gantian boleh nulisnya. Kalau ini udah ditutup sih LKPD-nya. Gak dibuka lagi. Gak bisa masuk. Oke, good. Kenapa lagi Pak? Ini karena banyak. Kalau jumlah bukunya, kan ditanya ya. Menurut kalian, jika jumlah bukunya yang dibeli bertambah banyak, nanti uangnya juga bertambah banyak nggak? Iya, karena boleh kayak gitu. Bagaimana Mbak Nabila dan kelompoknya? Malah yang jawabnya di nomor 1. Ada kesulitan? Sejauh ini belum. Oke, sejauh ini belum. Oke, Nan semangat ya untuk diskusinya. Oke. Halo Mas Irgi, sampai mana? Oh ya, sip. Oke. Mantap. Oke, good. Iya, gimana Mbak Aira? Ini kali 10 kan? Heeh. 10. Ya, dikali 10. Good. 15. Heeh. Sini 15 dikali 2. Heeh. Heeh. 30 dibagi 10 berapa? Berapa Bim? 30 dibagi 10. 3, good. Iya, gimana Mas Hamid? Oh, nggak apa-apa. Selesai ya. Boleh dicek dulu. Ya. Ayo Gi, kerja sama Gi Kenzi ya, ayo Zi, kerja sama Zi. Udah, oke. Jadi mah aku lapar.
Ngantuk Nan? Oh enggak, oke. Ya ini berarti kelompok 3 yang sudah selesai ya? Oke. Lus, aku padahal ngitung oh ya cukup situ. Apakah gimana? Abim tuh nggak ngapa-ngapain dulu. Loh, aku ngitung loh. Nah, namanya Abim siapa? Nama panjangnya? Gimana Irgi? Diskusi kelompoknya lancar? Oh, lancar. Iya, kan tadi satu harganya itu kan 2,5. Ayo Mas Nihel, diskusi kelompok. Sampai nomor berapa diskusi kelompoknya? Oh, nomor 3 ya. Aku merasa mbak ini. Lah kenapa? Punya paketan nggak? Pakai wifi nggak bisa. Aduh. Iso cuy. Iso nyambungnya nang yo ora iso nyambung. Oh, ya wis paling Dulu ini jangan apa-apa. Yo, wis mantep gua. Jadi aku nih namanya si jawabannya apa? Ada yang menemui kesulitan? Boleh bertanya ke Bu Amanah ya. Ayo Ki, diskusi di kelompokmu udah selesai belum? terus gantian-gantian. Oh, gantian-gantian. Boleh lo langsung gantian-gantian kan nulisnya ya. Tapi nanti kalau menuliskan hasilnya boleh diskusinya bareng-bareng. Ya? Boleh, bentar. Sudah nyala? Oke. Iya, sama-sama. Ngopo? Kalkulator di kalkulator. Pakai setengah kali berarti setengah 22. Aku kan ya setengah kali berarti Gimana kelompoknya Mbak Lintang sudah sampai mana? Sampai 3. Sampai nulis. Oh, sampai nomor 3 ya? Oke, kegiatan 1 atau kegiatan 2? Kegiatan 1, oke. Lama ya, Us. Ya, nggak apa-apa. 10 menit lagi cukup? Cukup. Ya, Tambahin 20 menit lagi. lama sekali. gampang istirahat. Halo Mas Hamid, yuk diskusi kelompoknya yuk. Boleh. Nandri ora beban-beban. Dipikir rambut. Nah, yang sudah selesai boleh membuka LKPD bahan ajar yang Mbak Mana buat. Ya barengan. Audi ada pakatan nggak? Nggak juga. Oh, lah iya punya ya Pak. Kalau bawa HP itu sekalian bawa kuotanya. Kemarin habis gua metringin Anda. Oh gitu. Iya gimana Mbak Dinta? Iya, Yang ini tuh. kan ada kegiatan 1 sama kegiatan 2. Nah, kalau kegiatan 1 sudah selesai, boleh dilanjut ke kegiatan 2. Ada kesulitan? Oke, alhamdulillah. Oke.
Karena aku mau yang tinggal ini dulu. Ya, gimana Mbak? Yang ngerjain yang ini tuh kayak yang ngerjain yang Nah, iya. Orang kau sebelah ya. Pakai caranya boleh, yang cara yang matematis kayak gitu. Nanti dewe toh. Halo Mas Irgi, ayo teman-temannya diskusi loh. Terus nanti makan terus. Ya, oke. Lanjut guys. Ya ayo taruh. Ya, fokus diskusi dulu. Ya, kalau sudah ada yang sudah selesai, sambil menunggu kelompok lain, boleh membuka bahan ajar yang Bu Amanah share. Gimana kelompoknya Mbak Nabila sampai kegiatan keberapa? Baru 1. Oke, sudah selesai kegiatan pertama? Ke-1? Baru jadian. Oh ya, oke. Bisa dilanjut kegiatan kedua ya kalau sudah. Semangat ya diskusinya. Masih aman ya? Iya, gimana Mbak Lintang, Mbak Natswa? Iya, gimana? Oh, ini kan dia. Ayo diskusi kelompok. Ini kalikan kedua ruas dengan angka 2 kali 10. Menurut kalian dapat angka 2 kali 10 itu dari mana? Dari Larang. Ini kan penyebutnya itu angka 2 dan 10. Kalau di sini sudah ada penyebutnya 2, berarti di sini dikali berapa? Dikali 10. Kan dia ada penyebutnya 2, kita ngaliinnya 2 kali 10. Nah 2-nya udah ada, berarti yang belum ada 10. Berarti sini dikali 10. Kalau yang ini udah ada 10, berarti nanti dikali 2. Berarti kan tinggal ini dikali 15. Kan 2-nya udah ditulis, berarti ini tinggal dikali 15-nya gitu. Kan tadi yang ini tanda tanyanya di sini, yang ini ditulis angka 10. Nah, kali 2-nya sudah ada di sini. Berarti nanti di sini dikali 15-nya gitu. Coba dipahami dulu. Ya? Oke, boleh. Gimana Mbak Nabila? Sudah selesai? Oke, good. Hamid tadi ikut diskusi enggak? Oh, ikut. Ikut nulis enggak tadi Hamid? Ikut. Gimana? Belum paham, oke. Jadi kan kayak itu loh, kayak apa namanya? Sebenarnya kan ini mau menghilangkan angka 2 dan 10-nya. Jadi kan kita kalikan dengan angka 20 kan, KPK-nya 2. Halo, kok malah mainan HP ya? Nah, ini kan dia mau menghilangkan 2 sama 10-nya. KPK-nya angka 2 dan 10 itu berapa sih? 20 kan? 20 itu bisa kita tulis 2 kali 10. Nah, yang di sini sudah ada angka 2-nya. Berarti tinggal dikali berapa? 10. Berarti nanti tanda tanya dikali 10. Nah, yang di sini sudah ada angka 10, tinggal dikali 15. 2. Berarti yang atas 15 dikali 2, tinggal ditulis di sini. Gitu. Halo kelompok 2, sudah selesai diskusinya? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah, oke. Yang sudah boleh dibuka dulu bahan ajar yang Bu Amanah share
sambil menunggu kelompok 1 ya, masih kurang sedikit. Oke, yang sudah selesai diskusinya, jangan lupa menuliskan hasil diskusi di LKPD-nya, begitu ya. Di sini ada tempat untuk menuliskan jawaban. Sudah ditulis semuanya di LKPD-nya? Oke. Ya, Mas Rasya balik ke tempat duduknya. Pintar banget dari karantina dari. Tapi jawabannya kan cepuin ya. Tapi ini sambung. Gimana kelompok 1 sudah selesai belum? Ya? Apa? Oh, enggak apa-apa. Terus negara. Nah, iya pada ngerjain loh. Ngerjain nomor 1 ngerjain dengan elektronik. Ya, siap ya? Kan bisa di online ya? Ini kan? Kan kuota yang banyak ya. Ini punya Aca. Mau punya Aca. Nah, dibuka-buka lagi boleh. Iya, gimana Mbak Nabila? Ya, boleh. Ya. Gimana kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai? Belum. Ini tinggal dihitung aja toh. Nah, ini 15 kali 2 dibagi 10. Nah, ini 15 kali 2 ditulis di sini, kemudian dibaginya dibagi 10 di sini. Gak apa-apa. Oke, sudah ya, sudah selesai waktu diskusinya. Sambil menunggu kelompok 1, tadi setelah diskusi apa yang kita lakukan? Apa Mbak Nabila? Iya, presentasi, begitu ya. Ada sukarelawan yang ingin presentasi ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Ayolah, tunjuk kelompok sendiri aja ya kan? Ada yang mau? Ayo, kelompoknya siapa yang mau? 2 kelompok ya, karena ada 2 kegiatan. Hah? Hadiahnya tepuk tangan. Karena ada 2 kegiatan, nanti ada 2 kelompok. Yang kelompok 1, kelompok pertama menyampaikan kegiatan pertama ke-1, kemudian nanti kelompok selanjutnya menyampaikan kegiatan kedua, begitu ya. Oke, yang mau menyampaikan kegiatan 1 dulu kelompok berapa? Ayo. Angkat tangan boleh loh. Ayo siapa? Oke, Mas Nihal. Ayo, kelompoknya siapa ini? Kayaknya punyanya Bamalah deh ini. Iya kan? Ayo. Bareng-bareng. Semua kelompoknya maju ke depan ya. Ya, boleh angkat tangan kelompoknya siapa yang mau maju ke depan. Oke, kelompoknya Mas Rasya, silakan maju ke depan. Kegiatan 1 ya, menyampaikan kegiatan 1. Boleh dibuka dulu gitu ya. Ini dibuka kemudian disampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan merapat dulu. Yang lain, halo. Geser sebelah sana. Oke.
Rasya itu nggak silau nggak? Oh ya, agak pindah ya. Ke sebelah sana. Oke, geser boleh. Oke, yang lain. Tadi sudah Bu Amanah beri kesempatan untuk diskusi, untuk ngobrol begitu ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan dulu kelompok ketiga ya. Kelompok 3, kelompoknya Mas Rasya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kalian boleh tanya, boleh menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Mas Rasya. Begitu ya, silakan dibuka dulu. Siapa yang mau membuka? Nanti gantian ngomongnya gitu ya. Dibuka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Rasya Dari kelompok? dari kelompok 3. Oke. Perkenalkan, nama saya Erlangga Bima Satria, bisa dipanggil Bima dari kelompok 3. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Aira dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Audi dari kelompok 3. Oke. Mau ngapain? Maju ke depan mau ngapain? Di sini saya akan kami akan mempresentasikan LKPD, Bu. Oke, silakan. Di sini saya akan memberikan presentasi tentang soal salah satu Kegiatan 1. kegiatan 1. Oke, yang lain halo. Dibaca nggak, Fokus Gus? mendengarkan dulu. Langsung kegiatan 1 nomor 1. Berapa harga satu buku berkotak yang dibeli Nanda dan Nihel? Dari garapanku 7.500 dibagi 3 adalah 2.500. Oke, jadi tadi jawaban kelompoknya Mas Rasya 7.500 dibagi 3. Hasilnya berapa? 2.500. 2.500. Boleh ditanya dulu ke kelompok lain. Apakah ada yang berbeda? Apakah ada yang berbeda dengan jawaban kami? Oke, kelompok lain bagaimana? Apakah jawabannya juga sama 2.500? Sama. Oke, good. Lanjut. Nomor 2, berapa jumlah uang yang dibayarkan Nihel? Dari bukunya yang dibeli oleh Nihel adalah 8. Jadi 2.500 dikali 8 adalah 20.000. Oke. Ditanya dulu kelompok lain. Apakah ada yang berbeda, teman-teman? Bagaimana kelompok lain? Apakah sudah sama jawabannya? Sudah. Kelompoknya Mbak Nabila, halo. Bagaimana? Sudah sama jawabannya? Oke, good. Next. Lanjut, boleh gantian Mas Rasya. Oh, iya, monggo. Menurut kalian, jika jumlah buku yang dibeli bertambah banyak, apakah jumlah uang yang dibayarkan semakin banyak juga? Iya, karena jumlah barang semakin banyak. Oke, good. Lanjut. Menurut kalian, berapa jumlah buku berkotak yang dapat dibeli jika mempunyai uang 25.000? 25.000 bagi 2.500 sama dengan 10. Oke, boleh ditanya dulu Mbak Ira, kelompok lain. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ya, boleh. Boleh loh menanggapi atau mengecek jawaban kalian tuh sama nggak sih sama jawaban kelompok ketiga? Kecuali Kenji tidak boleh bertanya. Bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok ketiga? Kelompoknya Mbak Kansa sudah sama semua? Ada yang beda nggak? Tidak, oke. Jawabannya kelompoknya Mas Kenzi bagaimana, sudah sama? Sudah, oke, good. Nah, di sini kasus perbandingan antara jumlah buku dan harga buku itu salah satu contoh perbandingan. Perbandingan apa? Senilai. Oke, bisa dibacakan Mbak Aira sesuai di LKPD. Perbandingan senilai itu apa? Perbandingan antara jumlah buku dan harga
buku seperti permasalahan di atas merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua besaran yang digambarkan. Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lainnya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, jadi perbandingan senilai itu nanti ada dua besaran yang dibahas begitu ya. Kalau satu besarannya naik, berarti besaran yang lain ikut naik. Tapi kalau besaran yang satu turun, besaran yang lain juga ikut turun. Itu namanya perbandingan senilai. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Benar-benar. Oke. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan lagi. Oke, silakan balik ke tempat duduk. Oke, satu kelompok lagi untuk kegiatan kedua. Yuk, silakan. Oke, kelompoknya Mbak Natswa dan Mas Kenzi. Silakan dibuka dulu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa gitu? Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD Kegiatan? kedua. Boleh dibaca dulu permasalahannya karena berbeda permasalahannya. Boleh dibantu yang lain membacanya, boleh. Yang ini. Nah, yang itu. Perkenalannya dulu. Oh ya, perkenalan dulu nggak apa-apa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arik dari kelompok 1. Ya, perkenalkan nama saya Kenzi dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Nihal dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Lintang dari kelompok 1. Ya, yang lain fokus mendengarkan ya. Silakan dibuka LKPD-nya kegiatan kedua. Oke, yuk silakan. Nah, silakan dibaca dulu. Nabila merupakan salah satu santriwati kelas 7 Fatimah di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Setiap berangkat dan pulang sekolah, Nabila diantar dan dijemput Bunda menggunakan sepeda motor menempuh jarak 10 km. Untuk mengantar dan menjemput, Bunda Nabila memerlukan bensin 2 liter Pertalite. Najwa merupakan salah satu sahabat Nabila di kelas 7 Fatimah. Najwa diantar dan dijemput ayah menggunakan sepeda motor. Jika rumah Najwa berjarak 15 km dari SMP Unggulan Bantul, berapa liter Pertalite yang dibutuhkan ayah Najwa untuk mengantar dan menjemput? Berdasarkan permasalahan di atas, bantu Najwa untuk menghitung jumlah Pertalite yang diperlukan ayahnya untuk menjemput dan mengantar ke SMP Unggulan Aisyah Bantul. Ditunjuk. Lanjut. Ini tuh. Boleh langsung yang nomor 3. Kalikan kedua ruas gitu. Yang nomor 3. Kalikan kedua ruas gitu. Kalikan kedua ruas dengan 2 kali 10 sehingga Tanda tanyanya dikali berapa itu? Tanda tanya dikali 10 oke. sama dengan 15 kali 2. Halo, yang lain perhatikan Jadinya presentasi. 15 dikali 2 Oke, good. per 10 Oke. sama dengan 30 per 10. Hasilnya 3. 3 Jadi- apa ini? 3 liter. Oke, terus
Jadi banyak pertalite yang dibutuhkan ayah Najwa untuk mengantar dan menjemput ke SMP Unggulan Aisyah Bantul adalah 3 liter. Oke, ada yang ditanya dulu kelompok yang lain? Ada yang mau tanya? Yang mau tanya berarti. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada jawaban yang berbeda? Kelompoknya Mbak Nabila sudah sama? Oke, kelompoknya Mbak Kansa sudah sama? Oke, good. Jadi salah satu untuk permasalahan yang menggunakan perbandingan senilai. Halo, tadi kesepakatan menggunakan HP untuk apa? Untuk pembelajaran. Oke, silakan disimpan dulu ya HP-nya. Nah, salah satu yang menggunakan konsep perbandingan senilai itu juga kasus pertalite dan jarak yang ditempuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh ditutup dulu, terus kembali ke tempat duduk. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, nanti. Oke, berarti sudah 2 kegiatan kita presentasikan. Sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu ke Bu Amanah, ya. Ya, baru kelompok 1 yang mengumpulkan. Ya. Oke. Oke, kelompoknya Mbak Nabila sudah? Oke. Nah, kalau presentasi sudah, berarti sekarang saatnya kita untuk latihan dulu dong. Latihan soal dulu. Silakan nanti Bu Amana akan membagikan soal latihan. Dikerjakan secara individu, silakan dikerjakan dengan teliti. Begitu ya. Mas Arik bisa bantu untuk membagikan? Ya. Jangan lupa tuliskan nama ya di soal yang sudah Bu Amana bagi. Ya, HP-nya silakan dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Mengecek materi, kemudian mengerjakan LKPD, begitu ya. Kurang kelompok yang sana. Audrey kepalanya berat. Berat. Ayo. Waktunya 10 menit cukup? Kurang 1 kah? Atau sisa? Oke, berarti sisa 1. Yuk silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya, sampai jam 9:10. Nanti dikumpulkan ya, ini soal latihannya. Halo. Boleh tanya kalau menemui kesulitan. Semuanya.
Ya. Oke. Berarti gini kan? Iya. Oh gitu. Oke. Ya, gimana Bim? Nah, kayak tadi gimana? Berarti kan nanti ini kan yang ditanya. Terus ini per ini kan berapa? 18. Terus yang ini 60 per 1,5. Ini 8 bukan 18. Itu 8 ya harusnya ya? Yang ininya. Ya ini harusnya 8 apa 18? Oh 18, oke. Berarti ini harusnya dikalikan dengan 18 ya? Oke. Ya? Oke, silakan perhatikan di latihan soalnya ada ralat ya, yang di bagian kedua ruas dikalikan dengan 8. Itu dikalikan dengan 18, bukan 8, tapi 18. Ya gitu ya. Yuk, silakan dikerjakan. Yang mana? Kan. Agak dimajuin dulu. Ini caranya sama kayak tadi. Ini dikalinya 18 kan tadi. Nah, terus kan nanti ini yang ditanya per berapa? 18. Terus ini 60 per ini dikaliin 18. Yuk ditulis. Kalau caranya pakai Yang apa? yang Sama loh. Ya, kayak gitu. Emang ini kan juga kayak gitu toh? Ya enggak? ya tapi aku sedikit lebih. Oh ya udah, oke, boleh. Mana Ira? Oke, tinggal dihitung ya kalau sudah. Nah, tinggal diikutin langkahnya kok. Sip. Ini tinggal diikuti aja. Nanti 18 dikali kan ini udah dikali 18 tinggal 1,5 kan. Terus nanti 18 kali 1,5 terus ini kali ini diper ini diper 1,5. Ini dikalinya 18 ya. Ya. Dihitung, berarti nanti tinggal ini dikali 1,5, ini dikalinya 18. Boleh tanya satu kelompoknya juga boleh, tapi tetap ngerjainnya di kertas sendiri-sendiri. Ayo Syah. Pak tukangnya coba di itu. Kalau sehari 9 rak 40.000. Nanti kalau berapa hari terus berapa orang kayak gitu. Ini pakai caramu sendiri nggak apa-apa. Nah iya pakai apa? Iya dibaca dong. Nah. Ya. Gimana? Dia mengalami kesulitan? Ini tanda tanya. Tanda tanya. Bener. Bener. Tinggal nanti tanda tanya per 18 sama dengan 60 per 1,5 gitu. Yuk ditulis.
Nabila nanti yang ini langsung ke C nggak apa-apa. Nanti yang ini udah. Nanti langsung ke C ya. 5 menit lagi ya. Sudah? Nah, kayak gitu nggak apa-apa ya Hira? Apanya? Sabar ya. Dilanjutin, ini tinggal dilanjutin loh. Berarti kan tinggal 8, ini kan udah ada 18, berarti dikali berapa? 1,5. Terus yang di sini udah ada 1,5, tinggal dikali 18, berarti 18 kali 60. Ayo Ji. Nah, bener ya, tinggal ngitung. Ini kok bisa 19? Ini Iya, 18 ya. Oke, halo semuanya, bisa ditaruh dulu alat tulisnya. Bisa hadap ke depan semua. Sudah, halo. Oke. Waktu pembelajaran kita tinggal 10 menit. Jadi untuk latihan soal ini nanti boleh dilanjutkan di rumah sebagai PR atau nanti boleh dikumpulkan setelah pembelajaran matematikanya selesai, begitu ya. Yuk ditaruh dulu alat tulisnya. Bu Amanah mau melanjutkan proses pembelajarannya dulu, begitu ya. Ayo hadap ke depan semua dulu. Sudah? Boleh dilanjutkan nanti ya. Nah, sebelum Bu Amanah akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama dulu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Tadi kita sudah belajar apa? Perbandingan apa? senilai. Perbandingan senilai. Ada yang bisa memberikan informasi apa itu perbandingan senilai? Ada yang tahu? Tadi membandingkan berapa besaran? Berapa? 2. Nah, coba Mbak Dinta, kalau besaran yang satu naik, nanti besaran yang lain Naik. kalau besaran yang satu turun, besaran yang lain Turun. turun. Oke, kita lihat. Nah, silakan dibaca Mbak Dinta. Perbandingan senilai adalah, yang lain silakan didengarkan. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua besaran yang digambarkan. Apabila suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Oke, terus? Sebaliknya, jika suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, itu untuk perbandingan senilai. Nah, sekarang silakan ditaruh dulu HP-nya. Nah, sekarang Mbak Manah pengen cek ke kalian. Bisakah kalian menyebutkan di kehidupan sehari-hari itu manfaatnya atau kejadian di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai itu apa aja? Yang ada hubungannya dengan perbandingan senilai. Tadi apa aja hubungan yang kita pelajari? Oke, apa Mas Rasya? Pertalite sama buku. Berarti nanti yang ada hubungannya dengan jumlah buku dan harga buku. Kemudian jumlah pertalite dan jarak yang ditempuh. Oke, nah ini ya. Jadi permasalahan yang termasuk ke perbandingan senilai. Nih, ada banyak sekali yang sudah kita bahas tadi.
perbandingan antara jumlah barang dan harga barang, kemudian jumlah tabungan dengan waktu penyimpanannya, jarak tempuh dengan waktu tempuh, dan jumlah makanan, jumlah orang yang menghabiskan. Ini beberapa contoh terkait perbandingan senilai. Tapi hari ini kita baru membahas 2 contoh permasalahan yang termasuk ke dalam perbandingan senilai. Begitu ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Silahkan dijawab pertanyaan yang pertama. Mana ya kok sudah? Tar. Oke. Ya, kita refleksikan bareng-bareng. Apakah kalian merasa senang mempelajari materi ini? Senang nggak pembelajaran hari ini? Ya, setengah senang, setengah enggak. Oke, kalau katanya Arik setengah senang, setengah enggak. Halo Audrey hari ini senang nggak belajar matematikanya? Apa? Enggak. Oh enggak, katanya Mbak Audrey enggak. Kenapa Mbak Audrey kok enggak senang? Presentasi. Oh, soalnya presentasi. Oke, besok gantian kelompok lain ya presentasinya. Oke, kalau Mas Nanda, halo. Bagaimana pembelajaran matematika hari ini? Kamu seneng nggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Enggak suka MTK. Oh, nggak suka MTK. Makasih ya Mas Nanda sudah jujur. Oke. Kemudian kalau Hamid seneng nggak? Seneng. Kenapa kok seneng? Kenapa kok seneng? Ya seneng. Oh seneng. Terpaksa apa ngomong senengnya? Enggak. Oh enggak, oke. Nah kemudian apa saja kendala yang kalian temui pada saat mempelajari materi? Tadi kendalanya apa saja Mbak Nabila? Apa? Tadi teman-temannya bisa diajak diskusi nggak waktu diskusi kelompok? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh ada yang bisa, ada yang enggak gitu, oke. Halo Kenzi, ada kendala nggak kamu untuk pembelajaran hari ini? Lumayan. Oh lumayan apa nih? Lumayan ruwet atau lumayan bisa? Lumayan ruwet. Oh lumayan ruwet. Oh lumayan bisa. Oke. Kalau Arik gimana Arik? Ada kendala nggak? Ada. Pas ngapain kendalanya? Pas ya perbandingan yang terakhir ke Oh perbandingan yang itu yang nentuin pertalite sama jarak. Oh itu oke. Halo kalau Irgi bagaimana? Oh Irgi gambar foto tadi pas pelajaran. Dikit ya, oke. Tadi kamu ikut diskusi kelompok nggak? Oh ikut dikit ya. Oke, lumayan lah ya. Besok kita semoga besok di pertemuan selanjutnya lebih diskusinya lebih baik lagi ya. Oke, kemudian manfaatnya apa ya? Ada yang bisa menyebutkan manfaatnya? Ya kalian mempelajari materi perbandingan senilai ini? Pinter matematika. Oke, jadi pinter matematika. Selain pinter matematika, oh bikin pusing ya? Itu manfaat? Iya Mbak. Oke Mbak Kansa, manfaatnya apa? Jadi Jokowi. Apa? Nah, jadi tahu materi? Jadi tahu materinya. Oke, apa? Manfaat? Tahu materi. Oke, jadi tahu manfaat materi perbandingan senilai. Oke, good. Nah, sudah selesai ternyata pembelajarannya hari ini. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Nah, sebelum Bu Amanah akhiri, jangan lupa latihan soal ini silahkan nanti dilanjutkan. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Yang belum selesai nanti boleh dijadikan PR. Besok hari Kamis dikumpulkan ke Bu Amanah. Begitu ya. Dan untuk persiapan kalian belajar di rumah, materi besok hari Kamis kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Kalau hari ini kita membahas perbandingan berbalik nilai, pertemuan selanjutnya di hari Kamis kita akan membahas perbandingan berbalik nilai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Amanah tutup?
Mau tanya? Tidak, oke. Terima kasih untuk kebersamaan dan kerjasamanya hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Amanah mohon maaf. Bu Amanah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan istirahat. Sudah selesai. Ya. Makasih ya.